Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Mungkin tadi pembahasan mengenai apa? Sabar. Mengenai sabar. Ya. Di sini khusus mengenai sabar yang terakhir, yaitu sabar atas ketaatan, artinya sabar menjalani ibadah, baik ibadah yang murni seperti sholat, membaca Al-Quran. Artinya ibadah yang mahdhah atau murni itu artinya ibadah yang tidak perlu campur tangan atau adanya keterlibatan orang lain, ya. Dan ada ibadah yang tidak murni atau ghairul mahdhah, artinya ibadah yang di dalamnya ada unsur kepentingan diri kita, seperti jual beli, ya. Bisa kita niatkan ibadah jual beli gitu, ya, kayak menjual sajadah supaya orang sholat, tapi itu tidak murni karena ada keuntungan untuk kita. Begitu juga misalnya makan, itu ibadah yang tidak murni. Karena bisa jadi ibadah kalau diniatkan ibadah, bisa juga hanya menjadi kebutuhan kita saja. Tidur itu ibadah yang tidak murni. Bisa kita niatkan jadi ibadah, bisa juga tidak. Dan seterusnya. Nah, di sini kesungguhan orang di dalam menjalani ibadah itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah orang yang sabar menjalani ketaatan ini akan digolongkan sebagai as-sabirin, ya, orang-orang yang dicatat sebagai orang-orang yang sabar. Khusus segini mengenai tambahan dari saya sebelum adanya tanya jawab atau dibuka sesi tanya jawab atau dialog. Di dalam istilah para ulama disebutkan bahwa sabar atas taat itu yang disebut dengan mujahadah. Ya, mujahadah itu adalah apa? Istilah untuk kesiapan orang untuk menjalani ketaatan-ketaatan yang lebih banyak daripada sebelumnya atau biasanya, ya. Barang siapa orang yang sungguh-sungguh bermujahadah, artinya bersungguh-sungguh di dalam menjalani ketaatan itu tanpa ada kepentingan apapun selain dia itu memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain untuk memperoleh ridha Allah, maka orang ini insyaallah akan benar-benar dicatat sebagai orang-orang saleh. Saya ingin mengutip satu perkataan dari seorang ulama dulu di zaman generasi awal umat Islam, ya, kira-kira setelah era tabi'in. Ini ada seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, saya kutip di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah karangan Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Qusyairi. Imam Ibrahim ibn Adham mengatakan, tidaklah seseorang itu memperoleh derajat orang-orang soleh sampai dia itu melewati enam ujian, 6 tahapan. Jadi untuk disebut orang soleh, kaum solehin ini berat, tidak gampang. Bukan semata-mata orang yang rajin ibadah. Pertama, dia harus menutup pintu nikmat, pintu kenikmatan, dan membuka pintu kesukaran. Artinya apa? Dia meninggalkan hal-hal yang enak-enak.
Kalau sebelumnya makan begitu enak, ya dikurangi terus sampai akhirnya makan yang tidak enak-enak, yang kurang enak. Ya. Jadi menutup pintu kenikmatan dan membuka pintu kesukaran. Artinya katanya orang ya tirakat. Ini yang pertama. Ini cuman istilah saya ya, tirakat tidak ada di kitab. Wasani, dan yang kedua dia harus apa? Dia menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Artinya dia meninggalkan sifat glamor, kemewahan-kemewahan yang selama ini telah dinikmati, dan dia menganggap dirinya itu bukan siapa-siapa. Nah ini dia merendahkan dirinya demi memperoleh kemuliaan yang sejati, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia menutup pintu istirahat dan membuka pintu sungguh-sungguh di dalam ibadah, al-juhud. Ya, artinya dia sudah terbiasa tidak istirahat nyaman, tapi terbiasa melakukan hal-hal yang berat tapi dalam konteks ibadah. Nah, ini tentu suatu ikhtiar yang lebih. Ini kalau orang ingin memperoleh derajat yang lebih di sisi Allah. Yang keempat, dia menutup pintu tidur. Nah ini yang berat. Dan membuka pintu terjaga di malam hari. Artinya mengurangi tidur sampai lebih banyak bangunnya daripada tidurnya. Ini berat ini. Ini terkait dengan dulu kita pernah bahas mengenai qiyamul lail ya. Yang kelima, dia menutup pintu kekayaan dan membuka pintu kefakiran. Artinya tidak menganggap dirinya sudah memiliki segala-galanya. Sebaliknya dia menganggap saya belum punya apa-apa. Dan oleh karena itu dia tidak terbebani dengan apapun yang telah dimilikinya. Ini artinya sifat zuhud. Yang keenam, dan ini terakhir, adalah dia menutup pintu angan-angan dan membuka pintu persiapan untuk meninggal dunia, artinya mati. Subhanallah. Artinya dia tidak banyaklah angan-angan di dunia ini, tidak terlalu muluk-muluk ingin punya ambisi yang banyak, tapi dia setiap saatnya itu selalu waspada pada datangnya ajal, sehingga dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, ini 6 dakian ini. Situ Aqobat, jadi 6 dakian yang tentu namanya dakian berat. 6 rute ya, sekali satu rutenya saja ini berat. Dan ini kalau kita lakukan sendiri tanpa teman dan tanpa bimbingan dari guru, bisa-bisa kita akan KU di tengah jalan. Jadi ini cuman wawasan ya, tambahan ilmu supaya kita termotivasi. Sekurangnya kita mendapatkan salah satu dari ke-6 ini sehingga dicatat sebagai orang-orang saleh. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kesabaran di dalam menjalani ketaatan. Dan ini termasuk dari bagian dari pengamalan atas wali rabbika fasbir. Ya, artinya kalau demi Allah jangan ada kata tidak sabar. Nah, ini atas segala perintah dan larangan. Fa idza nuqira fin naqur wallahu a'lam bissawab. Insyaallah berikutnya ini akan kita selesaikan atau kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya sambil lalu kita ngaji. Dan insyaallah juz 29, juz 30 saya pamit kepada takmir untuk kita tuntaskan. Kemudian baru kita mengkaji surat-surat munjiat yang sering kita baca, surat Al-Mulk misalnya ya, Al-Kahfi, Al-Mulk, Al-Waqiah ya, Ar-Rahman dan seterusnya. Ini kita perlu tahu tafsirnya. Kenapa kita sering baca itu?
Ya, sedikit-sedikit kita tahu, insya Allah kita akan semakin mantap di dalam membaca Al-Quran. Demikian ya, mungkin saya langsung kepada moderator atau kita langsung. Ibu ada pertanyaan. Jadi sekilas sedikit yang perlu kita pahami, yang perlu kita pegang, yaitu ketika kita menjalankan satu ketaatan ataupun ibadah, terkadang kita harus dipaksa. Yang dipaksa nanti selanjutnya kita akan biasa terpaksa. Kalau terpaksa jadi terbiasa. Jadi terbiasa dengan belajar kan insya Allah bisa. Nah, dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau bisa disampaikan ataupun terlepas dari pembahasan tafsir tadi juga. Dalika. Pakai ini. Tapi enggak masuk suaranya sih. Pakai ini. Pakai ini. Enggak masuk suaranya enggak apa-apa. Waalaikumsalam. Apa? Amin. Disimpan dulu ya, Fadilah surat Al-Ikhlas yang sering kita baca. Mungkin ada lagi pertanyaan? Saya kita coba. biar masuk YouTube. Biar masuk YouTube. Langsung mulai luru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya enggak saya. Ini. Bismillah. Ini karena mic-nya dapat 2, saya tanya juga 2 ini, Gus. Ya, yang pertama, nakal ya kan. mengenai khawatir. Apakah sama penjelasannya dengan was-was? Kan itu juga disebutkan di surat An-Nas ya. Was-was itu sendiri. Apakah sama? Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini masalah hitung-hitung, Gus. Nah, hitung-hitung ibadah. Tapi bukan masalah pamrihnya. Jadi kayak misalnya gini. Saya misalnya sedekah ya. Kadang kan ada orang yang sedekah itu ya udah pokoknya ngasih, ada orang minta dikasih, orang minta dikasih, orang minta dikasih. Ada yang hari ini saya mungkin cukup 100.000 aja lah. Nah, nanti lain kali saya ngasih lagi. Nah, kayak gitu loh. Kalau ada orang datang lagi, enggak ada kayak gitu loh. Ya seperti itu. Apakah itu lebih baik atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan pertama dari jamaah mengenai fadilah keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas itu seperti namanya adalah surat untuk kita memurnikan ibadah. Ya, surat yang mengandung pesan-pesan ketauhidan. Ya, karena di situ dibahas atau lebih tepatnya di sana mengandung pesan-pesan mengenai apa? Sifat-sifat Allah yang Maha Agung, Allahus Samad, Allahul Ahad, ya, Allah yang Maha Esa. Jadi memang surat Al-Ikhlas ini secara umum adalah surat ketauhidan untuk kita memantapkan ketauhidan. Ya.
Kalau orang sudah mantap ketauhidannya, akan banyak fadilah-fadilah yang diperoleh, yaitu tambahnya keimanan, itu fadilah paling utama. Nah, kalau di apa ya, dicari fadilahnya lebih detail, setiap ulama punya banyak cara ya. Ya, ada yang membaca sekian kali, tergantung jumlah dan hajatnya. Tapi surat Al-Ikhlas ini umum, mencakup semua kebutuhan. Itu bisa didawamkan atau diistiqomahkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya, yang terasa oleh sebagian kalangan ya, surat Al-Ikhlas ini ya menghilangkan, yaitu yang pertanyaan kedua, was-was, keraguan-raguan, kegalauan, kegamangan, karena kita langsung bersandar ya, langsung megang ya kepada asma Allah As-Samad, yang maha mengurus. As-Samad ini yang mengurus segalanya, yang menjadi tumpuan segalanya ini. Makanya orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini biasanya diberi kemantapan hati ya. Dan kalau beberapa masyayikh, ulama, bahkan wali-wali Allah di Indonesia ini ya, seperti Syekhona Khalil, itu beliau sangat menyukai mengamalkan surat Al-Ikhlas. Sampai beliau punya amalan 3.000 setiap hari. Jadi beliau membaca sekali duduk itu 3.000 kali, 3.000 Al-Ikhlas. Itu banyak fadilah-fadilah yang diperoleh. Tentunya adalah tergantung tingkat kebutuhan kita juga gitu kan. Saya kira rezeki juga terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Semua hal yang dibutuhkan oleh manusia itu bisa dimohonkan melalui adanya surat Al-Ikhlas. Ya. Kalau saya biasanya untuk perjalanan saya khawatir ada apa-apa di jalan itu. Perbanyak selama di jalan baca surat Al-Ikhlas. Adapun untuk almarhum yang sudah wafat itu ya, kalau orang wafat, ada yang sudah wafat, Al-Ikhlas ini kalau semakin banyak semakin bagus. Karena dia bisa menjadi pengangkat derajatnya orang yang sudah wafat ini. Ada cerita bahwa orang dibacain surat Al-Ikhlas, cuman cara bacanya agak ekstrim. Kalau untuk almarhum, untuk orang yang sudah wafat itu Al-Ikhlas 100.000. Nah, itu katanya dulu ada cerita, ada seorang wafat ya, orang wafat. Kemudian ya oleh keluarganya dibaca Al-Ikhlas. Tapi ini tidak sekali duduk, jadi bisa dicicil sampai berhari-hari, mungkin sampai seminggu gitu ya. Cuman tawasul hadiahkan kepada almarhum. Nah ini almarhum ini tiba-tiba datang dalam mimpinya dan mengatakan, saya ini ditempatkan di atas tempatnya para kiai katanya. Rasanya kayak ada di hotel, dia di lantai paling atas. Di bawahnya ini ada kiai-kiai. Jadi artinya ini katrol. Ya. Jadi Al-Ikhlas ini katrol, luar biasa katrolnya. Jadi kalau kepada almarhum itu katanya ada kaifiyah atau cara yang diajarkan itu 100.000. Nah ini tentu kalau sekali duduk sampean puyeng gitu. Ya sampean rematik semua. Ya jadi nanti dicicil saja. Nah, tapi kalau mau membaca itu ya Al-Ikhlas, kemudian penutupnya surat Muawwidzatain, yaitu Qul a'udzu birabbil nas. Ini karena ini tiga serangkai ini ya. Jadi kalau Al-Ikhlas saja tanpa Al-Falaq dan An-Nas itu kurang komplit. Jadi tetap dibaca, hanya dibaca yang lebih di Al-Ikhlas. Ya. Insyaallah itu banyak sekali, tentu itu bab apa ya? Rezeki batin terutama itu Al-Ikhlas itu. Orang yang mengistiqomahkan salah satu dari surat-surat Al-Qur'an itu pasti mendapatkan keutamaannya surat Al-Qur'an. Ya, kita cari apa yang paling bisa kita istiqomahkan. Walaupun itu ya surat pendek. Ya. Ini ditambah lagi Pak satu. Ini bonus untuk jenengan. Kalau surat Al-Kautsar itu ya, kalau diistiqomahkan insyaallah
itu akan dihindarkan dari orang-orang yang memusuhi kita. Kalau surat Al-Kautsar kan, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu itu akan terputus dari kamu. Terputus dari. Jadi kalau punya calon-calon musuh atau orang-orang, berbanyaklah membaca surat Al-Kautsar supaya dilindungi oleh Allah dan kita diberi perlindungan sertanya. Kemudian yang kedua mengenai khawatir, apakah khawatir itu salah satunya waswas? Waswas adalah termasuk dari khawatir. Jadi khawatir ini ada beberapa. Kalau ini menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, khawatir itu kalau datangnya dari syaitan namanya waswas. Waswas itu artinya apa? Bisikan, sesuatu yang berbisik-bisik begini. Dan bisikan ini terkadang dari saking halusnya seolah-olah dia adalah suara kita sendiri, padahal itu bukan. Yang kedua, kalau dia itu datang dari malaikat namanya ilham. Ada khawatir yang datang dari malaikat itu ilham. Itu bisikan juga, tapi kalau bisikannya malaikat itu tidak berupa suara, tapi berupa gambaran-gambaran kebaikan. Sebagai contoh misalnya kita berjalan tiba-tiba kok saya pengen sedekah, khawatir muncul, itu ilham. Dan ilham itu bagus. Kalau dituruti dia akan menjadi amal soleh. Kalau tidak dituruti ya berlalu begitu saja. Ya, makanya terutama kalau pada para lelaki, kalau ilham malam Jumat itu lakukanlah kewajiban. Itu ada khawatir itu Pak. Jadi lakukan itu. Karena ada hadisnya itu. Ya, ada hadisnya begini. Apakah kalian lemah untuk melakukan hubungan dengan istri malam Jumat? Ayat juzu ahadukum ayyuti ahlahu ya. Lailatul Jumat. Jadi itu khawatir yang bagus itu, ilham. Jadi langsung Tapi kalau itu dia membawa kepada keraguan-raguan. Nah, setan terkadang tidak mengajak kita itu langsung kepada kemaksiatan, tidak. Kadang melalui jalan yang berliku, dia mengajak terlebih dulu itu kepada keraguan-raguan. Dia meragukan amal soleh kita. Itu waswas ya. Sebagai contoh, ngapain sih kamu begini? Ngapain? Iya ya, ngapain? Kita turuti, masuk akal. Akhirnya enggak dilakukan. Padahal itu satu keutamaan. Nah ini waswas itu jenis dari khawatir. Kemudian yang kedua mengenai sedekah, itu bermacam-macamnya orang di dalam sedekah itu sesuai dengan tingkatan dan keadaannya. Ada orang yang sedekah harus selesai hari ini semua. Nah, cuman oleh Al-Quran sedekah seperti ini itu juga ada batasannya. Janganlah semua yang kita miliki itu disedekahkan sampai kita menelantarkan kewajiban kita. Sebagai contoh nafkah, kewajiban nafkah kan wajib itu, mutlak itu bagi laki-laki kepada istrinya. Terus yang dia wajib nafkahi itu harta yang mau dipakai untuk nafkah, dia sedekahkan. Padahal sedekah sunnah, nafkah itu wajib. Dan sedekah yang paling utama jangan lupa adalah sedekah kepada keluarga kita sendiri. Sedekahnya bapak kepada anak, sedekahnya suami kepada istri, sedekahnya istri kepada suami, sedekahnya ibu kepada anak. Ini sedekahnya anak kepada orang tua. Ini sedekah yang paling utama. Bahkan saya pernah dapat keterangan itu lebih utama dari sedekah ke masjid. Karena apa? Di situ ada nilai berbakti ya kepada orang tua yang itu jelas-jelas sudah jaminan ridho Allah. Kalau kita sedekah ke masjid belum tentu diterima oleh Allah karena tergantung amalnya, tergantung niatnya juga kan. Kalau tidak ikhlas ya tidak begitu gitu. Tapi kalau sedekah pada orang tua walaupun tidak ikhlas itu diterima. Kenapa? Karena berbakti. Makanya katanya senangkanlah, bahagiakanlah orang tua kita, bahagiakanlah anak kita, bahagiakanlah istri kita. Cuman ya ini juga jangan berlebihan. Ketika semuanya untuk anak istri terus tetangganya tidak dapat gitu. Ke tetangganya kikir, tidak ngasih, lah itu juga keliru. Jadi memang ada jenis sedekah ini yang
orang hari ini senang bersedekah, tapi juga ada yang disimpan demi kemaslahatan yang lebih baik. Jadi menyimpan itu demi kemaslahatan tidak apa-apa. Karena misalnya begini, mohon maaf, orang yang mau disedekah ini orang tidak jujur. Saya kalau ngasih sedekah ini nanti dipakai buat maksiat. Wah, jangan. Tidak usah ngasih. Kalau ngasih sedikit. Begitu ada orang yang butuh benar-benar butuh, kasih banyak. Nah, ini sedekah yang cerdas. Jadi sedekah yang cerdas itu adalah sedekah yang pada tempatnya. Makanya panduan dari agama ya, kita ini jangan sembarang juga dalam bersedekah. Karena takutnya ya orang yang disedekah ini tidak siap juga menerima apa yang kita sedekahi, kemudian imannya berubah. Ada orang yang seperti itu terkadang. Saya soalnya pernah pengalaman, ya pernah jumpa dengan orang yang begitu dapat uang agak besar, dia tiba-tiba berubah. Sikapnya dari yang awalnya begini berubah. Dan terkadang lalu menjadi bergantung kepada kita. Dan akhirnya ya gimana, intinya ada sifat yang kurang baik gitu. Padahal tujuan kita adalah membantu, menolong. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita memberi kepada orang yang lebih tepat, maka sedekah itu akan memenuhi kebutuhannya, dan itu secara akhlak dia terpuji dan secara materi jauh lebih manfaat. Ya, memang hitung-hitungan itu penting juga, tapi bukan hitung-hitungan mau yang apakah kita perlu mengeluarkan atau tidak. Mengeluarkan tetap, hanya peruntukannya. Nah, kalau kita sudah kuat di dalam istiqomah di dalam bersedekah itu, ya sebenarnya orang yang sudah tinggi rasa tawakalnya ya tentu sudah yakin bahwa saya pasti terus punya untuk yang disedekahkan, itu tidak khawatir lagi bahkan kepada siapapun dia. Ya cuman tak tolong kalau nanti ada yang aneh-aneh, misalnya orang ahli maksiat oleh kiai dikasih uang banyak. Ini kan secara dohir seolah-olah menyalahi syariat. Nanti dibilang, wah kiai kok mendanai orang untuk mainan. Ternyata ada hikmahnya. Beliau itu sudah diberi waskita oleh Allah ya. Waskita bisa melihat akan terjadi. Ternyata orang itu main benar kan, kalah, bangkrut, tobat. Ya. Jadi terkadang ada tujuan-tujuan seperti itu. Oleh karena itu ya kita jangan suudzon. Misalnya ya ada orang lain memberi, ternyata yang itu nggak dikasih. Ini saya sering terjadi ya, di kalangan ulama banyak cerita-cerita. Orang yang miskin benar, yang butuh benar tidak dikasih, tapi orang yang kaya dikasih. Suudzon ya. Yang sugih dikasih gitu. Ternyata itu ada hikmahnya, biar ya yang kaya itu akhirnya merasa malu dan akhirnya ikut memberi juga gitu. Jadi kita ini terkadang dihinggapi suudzon, ini khawatir juga. Ya, tapi khawatir yang sudah menjadi dzon ini bahaya, pasti berdosa. Jadi kalau ada hal yang ganjil, ya kita jangan hukumi, mungkin dia lebih tahu kemaslahatan atau kebutuhan orang yang mau dia sedekahi gitu ya. Yang penting kita urus diri kita, mungkin kita bisa nggak sedekah seperti orang itu, atau belum tentu kita juga bisa kan gitu. Jadi insya Allah ya hitung-hitungan tidak apa-apa, tapi yang dilarang itu adalah berhitung apa yang sudah dikeluarkan itu. Jadi kalau sudah dikeluarkan terus dihitung-hitung, terus hitung saya kan dulu pernah wah banyak sudah yang saya sedekah gitu. Jadi totalan sedekahnya itu tercela. Kenapa? Karena intinya dia itu mengharapkan dia tidak melepas sedekahnya itu karena Allah ya. Maka terkadang itu hanya menjadi alibi atau cara supaya dia menganggap dirinya adalah dermawan, bahwa dirinya adalah layak untuk digelari dermawan gitu ya. Jadi soal sedekah insyaallah mungkin di waktu lain ada keterangan yang lebih detail mengenai ayat khusus tata cara dan peruntukan sedekah, baik sedekah yang wajib seperti zakat maupun sedekah yang sunnah. Ya. Kalau tidak ada kita tutup ya. Nyona doa gitu.
Mari kita tutup dengan doa khatmil Quran yang biasa, dengan harapan ya Allah semoga kita yang hadir di sini terus-menerus diberi keberkahan dalam umur, dalam ilmu, dalam rezeki, dalam waktu yang kita lewati. Karena Bapak Ibu ya, hari-hari ini kita merasakan tanpa waktu yang barokah. Hidup kita ini sebenarnya hanya perpindahan dari tidur dan bangun saja, gitu ya. Bangun tidur begini terus hidup kita itu. Tidak akan banyak mengalami kemajuan. Tapi dengan waktu yang barokah, kita bisa terus mewarnai kehidupan ini dengan amal saleh dan bahkan memberi manfaat yang menanam untuk ladang akhirat itu. Ini yang saya tadi maksud dengan apa? Memendekkan angan-angan, ya, supaya angan-angan kita tidak terlalu panjang sehingga kita tertipu. Nah, kita mohon pada Allah semoga kita diberi keberkahan waktu sehingga juga umur. Amin, amin. Umur yang kita lewati ini, meski hanya sebentar, sesaat, ngajinya juga 1-2 ayat saja, tapi karena barokah waktunya ini bisa menjadi bekal yang dibawa seumur hidup. Bahkan mungkin nanti Anda akan mengenang pengajian ini ila yaumil akhirah, sampai nanti di akhirat. Dulu pernah ngaji di Anur, ini sekarang diganjar surga, diganjar bidadari, macam-macam yang Allah berikan. Dan saya yakin betul karena ini barokahnya ngaji ini, ngaji alias Sobun ini, tafsir As-Sobun ini. Saya nyambung lagi dengan guru saya. Kebetulan saya sedikit bahwa saya alhamdulillah punya sanad langsung kepada guru ini, kepada Syekh Muhammad Ali As-Sobuni yang baru saja wafat tahun kemarin ya. Jadi sanad saya ini, saya Muhammad Al-Fayyad kepada guru saya Kiai namanya Kiai Muhammad Waqid Khazin dari Pondok Pesantren Al-Muqoyah. Beliau itu santrinya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Ini saya dapat cerita dari abah saya bahwa beliau Kiai Waqid ini adalah apa, mertua dari Kiai Najibur Wahid almarhum ada di Madura. Ini santrinya Syekh Ali As-Sobuni tahun 90-an mondok di Mekah tahun 80. Alhamdulillah nyambung. Kalau kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti ini saya ngambil sanad dari Kezaini Abdul Mumin. Ini barokah betul. Bahkan saya masih ingin ngaji lagi. Ini ada seorang ustaz pernah ngaji 15 tahun ngaji tafsir Jalalain ini kepada mbah saya Kiai Hasan Abdul Wahid. Dan sampai sekarang saya masih terputus sanadnya itu kepada beliau. Mudah-mudahan saya bisa nyambung sana. Dan ini ya, hal-hal seperti ini nih kalau tidak dibuka oleh Allah barokahnya, tidak bakal nyambung. Mungkin kita hanya menganggap apa ya, atau kita belajar kitab yang lain juga, tapi tidak sama. Dengan adanya sana kita lebih banyak barokahnya yang saya rasakan, dan tentu barokahnya silaturahim. Kita mohon semoga dengan barokahnya majelis ini, barokahnya niat yang saleh, niat yang baik dari para jamaah, dari kita semua yang hadir di sini, dan juga barokahnya masjid ini yang telah didirikan dengan jerih payah serta pengabdian dari para pendahulu kita, serta barokahnya ayat-ayat Al-Quran yang kita lantunkan, yang semuanya dilantunkan. Saya punya ijazah doa malam ini untuk jamaah. Ini sebagai tambahan. Saya kalau masuk masjid itu saya mengarang doa sendiri. Saya doanya begini: Allahumma ja'alni minal mu'allaqina bihadzal masjid wa barik li bi'adadi man shalla fihi wa atakafa fihi wa dzakarallaha fihi. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid ini, dan berkahilah aku sebanyak gitu ya, jumlah orang yang salat di dalamnya, sebanyak jumlah orang yang iktikaf di dalamnya, dan sebanyak jumlah orang yang zikir di dalamnya. Jadi ini doa yang Al-Fakir susun ya, untuk Al-Fakir kalau tiap kali masuk masjid. Dan pernah saya
masuk ke satu masjid yang tidak pernah saya lewati, saya doa itu, saya balik lagi ternyata ke masjid itu, entah beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian. Biidznillah. Jadi rasanya kayak ada hubungan dengan masjid itu. Silahkan diamalkan. Intinya poinnya adalah minta kepada Allah supaya hatinya dibuat cinta, dibuat senang kepada masjid itu, dan nanti kita diberi barokah masjid itu sebanyak jumlah orang yang salat di dalamnya, yang zikir, yang i'tikaf. Ya. Amin ya rabbal. Amin. Ya, semoga kita juga termasuk di dalam. Ya. Ini saja ya. Nanti bisa diamalkan kalau ke Mekah. Kalau di Mekah kan jumlahnya ratusan ribu. Paling banyak. Jadi kalau ada di masalah banyak. Amin ya rabbal. Amin. Ya, yang penting dicicil dulu dari Masjid An-Nur, Masjid At-Tahirin, Masjid terus itu. Nanti semua dapat barokahnya direkap sama malaikat, insyaallah. Ya. Jadi insyaallah ini karena salah satu ciri dari orang beriman itu kan selalu senang kepada masjid. Dan saya merasakan, saya dari tadi mohon maaf Ustaz, saya itu ngantuk dari tadi. Bayangkan saya tadi dari Bondowoso sampai asar, lelah rasanya. Dan tidak istirahat sama sekali tadi. Tapi tidak tahu kenapa, soalnya memang kayaknya tadi ilham itu untuk kesini. Ada bisikan-bisikan. Kalau nggak kesini ini nggak enak pokoknya. Begitu kesini nyoba. Alhamdulillah. Ini Isya ini sudah mulai agak segera. Ini barokah. Karena sebentar lagi juga masih ada pengajian saya di pondok. Tapi memang intinya kalau tidak karena barokahnya waktu, barokahnya majelis, barokahnya tempat, barokahnya. Ya, insyaallah semoga kita semua diberikan. Amin. Dan yang terakhir tentu kita mohonkan juga untuk keluarga. Ini saya lihat ada beberapa jamaah yang punya kesulitan, kesusahan, punya beban-beban baik di keluarganya maupun di tempat kerjanya. Ini mari kita doakan juga dengan barokahnya majelis ini. Semoga diringankan beban Allah, dimudahkan. Amin. Ala hadzina wa ala kulli amalin shalih wa niyatin shalihah hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah barakatan syamilah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى السماء لكل هول من الأهوال متحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا